Saya turut bergembira dan mengucap syukur kepada Tuhan apabila ibadah Persekutuan Mahasiswa Kristen se-Indonesia ini boleh berlangsung dengan baik. Biarlah melalui ibadah bersama ini, masing-masing kita boleh dikuatkan di tengah-tengah situasi krisis pandemi COVID-19 ini yang masih belum berlalu di negara kita. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kekuatan untuk melewati pencobaan-pencobaan yang kita hadapi saat ini. Teruslah berpengharapan di dalam Tuhan dan teruslah melayani para mahasiswa Kristen se-Indonesia. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang Anda kerjakan. Terima kasih. Dalam Kristus kita bersekutu dan bersaudara. Amin. Shalom JPMKI. Shalom. Sekali lagi Shalom JPMKI. Shalom. Kita sama-sama bersyukur karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan beribadah bersama. Nah, kami ingin lebih mengenal kamu. Kamu bisa tulis nama dan asal kampus kamu di kolom live chat yang tersedia. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini kami akan memulai ibadah JPMKI. Berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.
kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam pelayanan JPMKI. Nah, buat teman-teman yang lain yang ingin tergabung dalam ibadah JPMKI bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Mari kita sama-sama akan muliakan nama Tuhan, teman-teman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
semua hanya pada kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes. Shalom anak-anak muda, mahasiswa dimanapun berada. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Buat kesempatan hari ini kami boleh sharing firman Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di antara kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pakai semua media sosial yang kami pergunakan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, pakailah seperti yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda dan mahasiswa dimanapun berada yang ada di wadah ini, yaitu di wadah jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani di wadah ini. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada saudara-saudara, rekan mahasiswa dimanapun berada. Karena ada pepatah yang berkata, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Baik, saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ibu Pendeta Linda Shen, memiliki 1 orang suami, 3 orang putra, dan kami sama-sama melayani di GBI Hotel Pelangi, Medan. Membawa youth pastor, yang membawa departemen anak, remaja, dan pemuda, melayani bersama-sama. Hanya itu mungkin perkenalan kita. Saya percaya sekalipun ibadah kita hari ini lewat sosial media tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja di antara kita. Saya terlalu percaya. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Nah, rekan mahasiswa dimanapun berada, tema yang diberikan kepada saya oleh panitia itu adalah tentang panggilan dan pemutusan. Dipanggil untuk diutus. Nah, kadang-kadang kita berbicara, kadang anak-anak muda tuh berpikir begini, saya tuh masih muda. Buat apa sih mengikuti panggilan? Apa sih itu panggilan sebenarnya? Tapi panggilan buat siapa gitu ya? Panggilan itu buat siapa gitu? Mari kita belajar arti kata panggilan. Menurut KBBI itu artinya memanggil, ya, meminta untuk datang kembali atau mengajak untuk mendekat gitu loh. Nah, itulah arti panggilan menurut KBBI. Sementara apa sih sebenarnya panggilan di dalam hidup kita? Karena hidup kita ini punya tujuan, rekan-rekan mahasiswa. Hidup kita ini punya tujuan, bukan hanya dilahirkan, kemudian kita besar, kemudian kita tua, kemudian kita mati, sehingga kita nggak punya esensi dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak punya perencanaan. Tuhan kita adalah Tuhan perencana yang hebat. Karena Dia perancang yang hebat, punya rancangan yang hebat. Kenapa Dia panggil kita? Apa sih makna panggilan? Yang pertama, rekan mahasiswa harus tahu, kita sama-sama belajar harus tahu bahwa yang pertama, panggilan adalah inisiatif Tuhan itu sendiri. Wah, kok bisa inisiatifnya Tuhan? Memang tidak ada bagian kita di dalamnya. Untuk panggilan itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Yang pertama, kita baca sama-sama firman Tuhannya dari Yeremia 1 ayat 5 yang berbunyi seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kenapa saya bilang panggilan itu adalah inisiatif Tuhan bagi setiap kita? Ya, bagi setiap manusia itu panggilan itu adalah inisiatif Tuhan. Karena sebelum kita ada di rahim ibu kita pun, Tuhan sudah panggil kita.
Keren nggak? Sebelum kita keluar, Tuhan sudah menguduskan kita. Dan dia punya tujuan atas hidup kita, itu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang pertama kita belajar bahwa panggilan itu adalah inisiatifnya Tuhan. So yang kedua, panggilan itu adalah ketetapannya Tuhan. Tuhan sendiri yang menetapkan panggilan tersebut. Wah, bener nggak ini gitu? Kita lihat ayatnya, segala sesuatu harus berdasarkan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Yang pertama tadi, panggilan adalah inisiatif Tuhan. Yang kedua, panggilan itu adalah ketetapannya Tuhan. Yang ketiga, panggilan itu adalah anugerahnya Tuhan. Kenapa saya bilang panggilan itu adalah anugerahnya Tuhan? Mari kita sama-sama baca ayatnya, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi yang ketiga itu panggilan adalah anugerah Tuhan. Kita nggak bisa pungkiri 3 hal ini. Yang pertama, panggilan adalah inisiatif Tuhan. Yang kedua, panggilan adalah ketetapan Tuhan. Yang ketiga, panggilan adalah anugerah Tuhan. Nah, kalau ini 3-nya datangnya dari Tuhan, apa sih respon kita orang-orang yang dipanggil sama Tuhan? Ini keren banget sebenarnya, sangat keren gitu. Saya sangat suka gitu ya. Kenapa? Apa respon kita? Tadi itu kan dari bagiannya Tuhan, panggilan itu dari bagiannya Tuhan. Sekarang apa respon kita? Orang-orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan. Apa hanya cuma duduk di gereja, ibadah, kemudian sudah selesai, pulang, lalu ya udah hidup lagi seperti biasa gitu? Apakah seperti itu? Apakah panggilan Tuhan ini hanya berlaku buat pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja full time di satu gereja? No, ya, panggilan Tuhan itu bukan hanya buat mereka, tapi panggilan Tuhan ini buat setiap kita orang percaya. Buat setiap kita orang percaya, saya tekankan, ya. So apa respon kita sebagai orang percaya atas panggilan Tuhan? Ada 2 respon yang saya mau bagikan buat kita rekan mahasiswa dan teman-teman ya, terutama yang mendengarkan di ibadah ini, di wadah ini. Yang pertama itu menyambut panggilan yang Tuhan lakukan. Kita menyambut panggilan Tuhan. Bukan bicara meninggalkan, tetapi berbicara esensi atau tujuan hidup kita dimanapun kita berada. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang kuliah di fakultas kedokteran, ada yang kuliah di manajemen bisnis, ada yang mungkin di pertanian. Pokoknya dimanapun segmen fakultas yang Anda ambil, menyambut panggilan, bicara esensi dan tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita mengambil kuliah pertanian? Apa tujuan hidup kita mengambil kedokteran? Apa tujuan hidup kita mengambil manajemen bisnis? Apa sih tujuannya? Kemana sih maunya? Apa sih maunya Tuhan terhadap fakultas yang kita ambil, jurusan yang kita ambil itu? Esensinya apa? Maunya Tuhan itu apa ketika kita ada di wadah tersebut, ada di mata kuliah yang kita ambil tersebut? Apa sih tujuannya? Yang pertama, lihat orang yang mengerti esensi panggilan. Kita buka Matius 4 ayat 19 sampai 20. Ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas, dia berkata begini, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Rekan mahasiswa, bukan berarti Anda harus tinggalkan perkuliahan, kemudian pergi menginjil kemana-mana, bukan. Justru dengan kesempatan Anda
berkuliah, kesempatan Anda ada di dunia pendidikan, kesempatan Anda mengambil jurusan yang Anda tekuni hari ini, mau kemana larinya? Mau apa yang kita lakukan? Sebagai dokter yang seperti apa yang Tuhan mau? Kalau di pertanyaan seperti apa yang Tuhan mau? Kalau kita di manajemen bisnis seperti apa yang Tuhan sukai? Sehingga ketika kita selesai, ketika kita sedang membangun pendidikan kita, sehingga sampai kita selesai dengan pendidikan kita tahu goal dan tujuannya. Kita ngerti arti panggilan Tuhan di dunia schooler yang akan kita tekuni. Saya juga orang schooler. Saya juga seorang wirausaha. Saya menekuni wirausaha. Saya juga pendeta. Saya juga hamba Tuhan. Saya juga membina anak-anak remaja pemuda. Lalu, apakah kita menjadi berkat di tempat di mana di tengah-tengah Tuhan letakkan kita? Sebagai bisnismen, apakah sebagai bisnismen yang benar-benar takut akan Tuhan? Yang benar-benar meninggikan firman Tuhan di dalam bisnis itu? Mari kita sama-sama belajar. Yang kedua, apakah kita lari dari panggilan? Kita belajar dari Yunus ketika dia lari dari panggilan. Mungkin dulu kita udah pernah sambut panggilan Tuhan, tapi karena banyaknya tekanan, karena banyaknya tantangan, karena banyaknya proses, akhirnya kemudian kita lari dari panggilan. Teman-teman harus tahu, Yunus ketika dia lari dari panggilan Tuhan, hidupnya tidak lebih baik. Hidupnya bahkan lebih kacau. Sampai akhirnya Tuhan sendiri menarik dia masuk ke dalam panggilan itu. Tapi ya kita masa mau sih meresponi panggilan setelah keadaan kita babak belur? Kalau dipanggil baik-baik tidak mau, ya terpaksa dipukul supaya masuk ke dalam panggilan tersebut. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Yunus 1 ayat 2-3 berkata, ketika Tuhan berfirman kepada Yunus, bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ketika Yunus disuruh ke Niniwe, dia tidak mau. Dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi ketika dia pergi ke Tarsis? Banyak hal yang dia alami. Tapi toh ujungnya harus sampai ke Niniwe juga. Kalau hari ini panggilan Tuhan datang kepada kita untuk melayani ini, untuk memasyurkan namanya, untuk memuliakan namanya di dunianya kita. Mungkin hari ini kita sedang kuliah di dunia pendidikan kita. Apakah kita memuliakan Tuhan? Apakah kita menjadi mahasiswa yang benar-benar takut Tuhan, yang mengerjakan tugas tanpa bantuan, melakukannya sendiri? Ini menjadi satu integritas ya, ketika panggilan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Satu, meresponi panggilan Tuhan. Yang kedua, lari dari panggilan. Lalu apa yang berikutnya yang harus kita lakukan? Rekan-rekan mahasiswa. Saya selama 7 tahun membina youth, remaja dan pemuda. Saya melihat begitu luar biasa. Sampai akhirnya pengutusan itu datang kepada saya. Akhirnya apa yang terjadi ketika pengutusan itu datang? Saya katakan, ini aku Tuhan, utus aku. Orang yang diutus Tuhan itu belum tentu orang yang sudah oke. Orang yang diutus Tuhan itu justru dibentuk oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya ingat, saya bertobat tuh tahun 2008 saya bertobat Oktober. Karena saya punya kepercayaan yang lain. Saya bukan lahir dari orang Kristen. Saya tidak mengenal Kristus waktu itu. Tapi saya bertobat tahun 2008 Oktober. Dan saya melayani Tuhan sampai hari ini.
Awalnya saya bukan melayani departemen anak remaja pemuda. Tapi ketika panggilan Tuhan datang kepada saya untuk melayani anak-anak ini, melayani remaja, pemuda, anak, saya bukan orang yang cinta anak-anak. Saya bukan orang yang suka dengan anak remaja. Saya bukan orang yang terbeban sama pemuda. Tapi ketika calling itu datang kepada saya bilang sama Tuhan, "Oh God, please berikan saya kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan." Saya bersyukur, saya sangat bersyukur. Akhirnya ketika panggilan itu datang untuk melayani anak muda, saya mulai berkata kepada Tuhan, saya nggak ngerti pemuda Tuhan, saya nggak ngerti remaja, saya nggak ngerti anak Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau utus saya, menjadikan mereka semuanya muridnya Tuhan, membawa mereka mengenal kepada Kristus, membawa mereka mengalami pemulihan bersama dengan Kristus, mulai melayani anak-anak yang broken home, melayani anak-anak yang korban perceraian, melayani anak-anak yang ngedrugs, melayani anak-anak yang punya masa lalu yang kelam, melayani orang-orang yang terhilang, anak-anak yang terhilang. Lalu apa yang terjadi? Saya melihat mujizat Tuhan demi mujizat, pertolongan demi pertolongan kepada anak saya. Saya punya beban itu bukan karena saya suka. Panggilan, calling itu bukan soal suka atau tidak suka. Panggilan Tuhan itu soal kita respon atau tidak respon. Saya punya banyak kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya dilahirkan bukan dari keluarga yang berada. Saya dilahirkan di satu desa terpencil, jauh dari kata cukup. Dibesarkan dengan 6 bersaudara, dengan orang tua yang sederhana, yang mengecam pendidikan di sekolah dasar yang sangat sederhana, di sekolah menengah yang sangat sederhana, di sekolah menengah atas yang sangat sederhana. Sampai akhirnya ketika satu masa selesai tamat dari sekolah menengah, saya pengen melanjutkan ke dunia jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya punya biaya. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Tapi ketika saya bertobat, kalau melihat hari ini bagaimana Tuhan bekerja, sungguh dahsyat dan luar biasa. Saya ingat Yeremia 1 ayat 5. Ternyata sebelum saya dikandung ibu saya pun Tuhan sudah mengenal saya. Sebelum saya dilahirkan Tuhan sudah menguduskan saya. Sebelum saya kenal Tuhan, Tuhan sudah kenal saya. Dan Dia sudah punya panggilan buat hidup saya. Masalahnya panggilan itu kapan mau digenapi? Ketika saya punya respon untuk mau menerima panggilan dan mau diutus. Mungkin bagi sebagian kita itu adalah kesaksian yang terlalu biasa. Tapi bagi saya itu sangat luar biasa. Anak desa yang tidak mengecam pendidikan tinggi, bisa menjadi seorang pengusaha, bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat di tempat tengah-tengah saya berwirausaha, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, hampir setiap hari mempertontonkan Kristus di dalam hidup saya. Orang boleh tidak jujur, karena pebisnis terkenal tidak jujur. Tapi anak Tuhan yang sudah menerima panggilan Tuhan dan mau diutus Tuhan, dia harus berani untuk hidup jujur. Lalu setelah panggilan itu datang dan respon kita apa? Ujungnya kita mau diutus Tuhan. Apa sih esensi dari panggilan Kristus? Apa sih tujuannya Kristus mati di kayu salib? Kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, bahkan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Apa? 1, menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Jadikan orang-orang, cari orang-orang terhilang, cari orang-orang luka, cari orang-orang yang tidak mampu, cari orang-orang yang terhilang,
Cari orang-orang yang tidak punya pengertian, cari orang-orang buta, cari orang timpang, cari mereka, bawa mereka kepada Kristus pengenalan Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh dipulihkan. Lalu kita berkata, aduh saya aja juga masih seperti ini, mana mungkin saya melayani, kondisi saya seperti ini. Bagaimana mungkin saya bisa memberkati orang, saya juga masih kekurangan. Bagaimana mungkin saya bisa menghibur orang, saya juga masih butuh dihibur. Bagaimana mungkin saya bisa menolong orang, saya juga masih butuh ditolong. Benar, orang yang menerima panggilan Tuhan tidak memusingkan dirinya, tetapi dia menatap wajah Tuhan yang memanggil dia. Karena Tuhan yang memanggil dia, yang mengutus dia, akan menyertainya sampai kesudahan zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. So, ambil komitmen hari ini. Apakah mau meresponi panggilan, menerima panggilan, kemudian kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan atas bumi ini, supaya setiap orang berseru kepada Yesus, sehingga pada waktunya nanti setiap kita akan menerima satu kebenaran demi kebenaran yang membuat kita mengasihi orang-orang yang terhilang. Demikian mungkin sharing firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat rekan-rekan yang ada di dalam wadah ini. Mungkin penyampaian saya sederhana sekali, mungkin penyampaian saya itu sudah didengar. Tapi hari ini kalau kita masih dengar lagi, berarti Tuhan belum selesai dengan kita. Berarti Tuhan masih lanjutkan panggilannya. Mungkin ada kita yang masih keraskan hati. Mungkin ada di antara kita masih belum, gak mau tahu. Terserah deh, gua kagak mau tahu. Tapi hari ini ambil satu keputusan, ambil satu waktu untuk, ya Tuhan, aku mau responi panggilan Tuhan untuk hidup yang Tuhan mau. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dipergunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Karena waktu tidak pernah kembali. Kalau hari ini Tuhan sedang panggil kamu, mari mulai angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ini aku, utus aku. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman Tuhan yang sederhana yang boleh kami dengar. Berkati setiap kami, supaya kami mengerti panggilan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kami mau diutus. Anak-anak muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya generasi muda bergerak. Inilah saatnya generasi muda berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, katakan kepada Tuhan, ini aku, utus aku Tuhan, pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu di akhir zaman ini Bapa. Sehingga di generasiku ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, boleh datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Shalom, selamat siang. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injil Arestamar Setia Jakarta akan mempersembahkan pujian kami yang mengatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Shalom. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuasa.
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Kasih, Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan. Kembali pada saat ini ya Bapa, kami bersujud ke hadirat-Mu, kami datang di dalam hadirat-Mu. Izinkan kami bersyafaat untuk segala hal yang ada di sekitar kami pada saat ini. Yang pertama, kami hendak membawa di dalam doa keadaan bangsa dan negara kami yang paling terkini. Saat ini bangsa dan negara kami, Tuhan tahu bahwa kami masih berjibaku, kami masih berperang melawan pandemi COVID-19. Kami mau memasrahkan ke dalam tangan Tuhan setiap keadaan dari para tenaga medis yang berjuang, yang merelakan waktu mereka, tenaga mereka untuk membantu kami, membantu mereka yang sedang sakit, mengobati, terlebih membantu dalam proses vaksinasi. Tuhan kiranya memberikan kesehatan fisik dan juga mental. Setiap apa yang dilakukan mereka ini kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara kami di negara ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, para pemimpin yang sudah kami pilih dan kami percaya melalui proses pemilihan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, agar setiap keputusan yang mereka ambil, kebijakan yang keluar dari musyawarah yang mereka lakukan, ini semata-mata hanya untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kami pasrahkan juga setiap daerah dari bangsa Indonesia ini yang sedang dilanda bencana alam. Tuhan memberkati setiap para korban. Kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk dilewati, tetapi kami mau mempercayakan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberkati, memberikan mereka kekuatan agar mereka mampu melewati masa-masa sulit ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami juga berdoa untuk aspek dalam hidup kami. Kami yang bekerja, pekerjaan apapun itu, dimanapun kami bekerja, kiranya Tuhan memimpin kami, memberikan kami dengan roh kebijaksanaan, roh hikmat, agar kami mampu bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus, dan melalui pekerjaan kami, kasih Tuhan ini semakin nyata. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan. Pendidikan apapun yang kami tempuh, ilmu apapun yang sedang kami dalami pada saat ini, kami yakin dan percaya ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami tidak bisa aneh-aneh, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kesempatan untuk belajar ini kami gunakan sebaik mungkin agar kami boleh bermanfaat untuk keluarga kami, bangsa kami, gereja kami, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kami, kekuatan fisik, kekuatan mental, karena Tuhan yang tahu betapa sulitnya tekanan-tekanan yang kami hadapi dalam masa belajar ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga dari orang-orang yang ada dalam kegiatan pada saat ini. Berkati kesehatannya, cinta kasih Tuhan senantiasa mengalir. Konflik demi konflik yang terjadi, kiranya itu tidak membuat perpecahan, tetapi semakin mengeratkan kasih di antara kami. Selanjutnya, kami berdoa untuk teman-teman kami yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tetapi yang mereka sedang merindukan kasih Tuhan, mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hati mereka, Tuhan yang mendatangkan hadirat Tuhan di dalam hati teman-teman kami, agar dengan segera teman-teman kami ini boleh berkumpul dengan kami, bersukacita dengan kami, dan ikut bersama-sama dengan kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu kepada dunia. Tuhan, inilah syafaat kami pasrahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari, saudara, mahasiswa sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga, dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di sorga, Engkau lihat anak-anak muda ini yang menjadi jawaban untuk masa depan bangsa ini. Aku bersyukur untuk persekutuan doa jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia. Dalam nama Yesus, terimalah
berkat berkelimpahan dari Bapa di sorga, kasih yang tidak ada tandingannya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita serukan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Come, let's